lebih baik hanya dengan orang tua. Saya praktek dengan anak saya itu cuma 2 minggu. 2 minggu anak sudah bisa membaca. Kalau konsep huruf, angka, dan lain sebagainya sudah kita kenalkan sebelumnya melalui pendidikan di taman kanak-kanak yang sifatnya hanya mengenalkan, gitu ya. Jadi kita hanya merangsang di rumah. Kenapa dengan orang tua akan lebih efektif? Karena ada bonding emosi. Tapi kalau dengan guru di sekolah atau di les itu kan nggak ada bonding emosi. Nah itu ya, walaupun orang tua sering kalau saya sampaikan seperti itu, ya anak saya ini susah diatur bu, kalau sama gurunya dia patuh. Kan kita bukan mencari patung enggaknya. Belajarnya tuh bukan yang duduk kita belajar, nggak begitu bu. Misalnya di rumah ada apa, dia itu bentuknya apa ya, warnanya apa ya, ada berapa buah ya. Seperti itu kita mengajarkan sampai akhirnya ke baca, tulis, dan hitung, gitu ya. Makanya kenapa memang dibenarkan orang tua yang perlu merangsang dan mengajarkan baca, tulis, hitung. Kemudian yang kedua adalah masalah pondasi dari anak agar sekolah di SD kelas 1 itu gurunya tidak kewalahan, gitu ya, tidak keteteran, jadi tetap artinya berkesinambungan. Nah, yang pertama adalah konsep di awal TK itu mengenalkan, tidak mewajibkan untuk bisa anak sampai bisa membaca. Tapi kalau ternyata di TK itu anak ini sudah bisa membaca, ya berarti proses kematangannya yang sudah tepat, gitu ya, sesuai dengan usianya, sehingga dia bisa cepat menangkap, memberikan respon terhadap proses belajar mengajar. Nah, kemudian bagaimana dengan guru SD kelas 1 jika anak ini belum bisa membaca? Apa yang harus dilakukan? Gak mungkin anak 1 diperhatikan dan 20 orang yang lainnya diabaikan. Berarti bagaimana kita merangsang? Tetap kalau saya biasanya bu, duduknya di depan di meja guru, kita kasih rangsang. Kemudian kalau misalnya dia tidak mampu, kita kasih ibunya di rumah yang harus mengajarkan. Bukan guru lagi bu, tapi peran orang tua. Guru di sekolah cuma berapa jam? Kelas 1 kan cuma sampai jam 10, 11, setengah 12. Nah kurang lebih sekitar 3/4 dari hari itu dengan orang tua. Jadi kita yang memberikan, bu, ini ya yang perlu ibu latih di rumah. Latihnya bukan latih membaca ibu, bukan latih BU, DID, Budi gitu, bukan. Tapi lebih mengenalkan tentang huruf. Biasanya saya mengajarkan kalau anak yang belum bisa baca, tulis punggung, tulis di awan, tulis di atas pasir, atau raba, huruf, bentuk, angka, huruf, bentuk, angka, benda, semua itu masuk dalam kotak. Jadi misalnya kayak gini, misalnya ini ya, tisu ini gelap warnanya, saya masukin ada angka 1, ada huruf, ada bentuk, apa aja deh masukin semua. Anaknya suruh masuk ke dalam kantong itu, kemudian ambil 1, kemudian diraba. Ini taktil ini paling manjur. Setelah dia raba, dia pegang, dia sebutkan. Setelah dia sebutkan, kemudian dia ambil, dia angkat ke atas. Betul nggak yang disebutkan oleh anak ini? Itu kan bukan tugas guru, tugas orang tua di rumah. Itu terapi itu kurang lebih 45 menit setiap harinya. Guru kan nggak mungkin mengisi tambahan untuk anaknya seperti itu di sekolah. Tapi itu adalah tugas di rumah. Jadi fondasinya tetap yang menguatkan adalah orang tua di rumah, bukan guru. Karena guru hanya perpanjangan tangan dari orang tua ke sekolah, gitu. Jadi menguatkan fondasinya tetap orang tua dengan kita yang mengajarkan apa yang perlu dilakukan oleh orang tua di rumah. Terus kemudian makanya di saat kita melakukan pendaftaran, kalau di SD kan cuma ini huruf apa, warna apa gitu ya. Kalau nggak salah di SD itu hanya seperti itu. Tapi lupa dia orang tua orang yang menerima siswanya di sekolah itu di kelas 1 suka bertanya gini nggak? Kalau marah anaknya gimana? Kalau kemauannya tidak dipenuhi reaksinya seperti apa? Sebetulnya itu yang perlu ditanyakan, bukan
emosinya ya Bu ya? Betul, emosi sosialnya yang perlu ditanyakan. Tantrum atau tidak? Ya, gitu. Karena pernah ada, mohon maaf ini sedikit, ada anak datang dengan orang tua, Bu, anak Ambo kece kepala sekolah di situ, kecenya anak Ambo tidak bisa sekolah di situ. Anak Ambo termasuk anak luar biasa, jadi ini harus ke SLB. Bang model itu Bu, pas dites si kepala sekolahnya itu dipukulin. Nah selama di ruangan saya, anak ini memang etikanya kurang Bu, berarti kan pemahaman sosial yang rendah. Dia bukan laci-laci, ke saya juga dipukul, terus saya cuma bilang, kamu kenapa pukul saya? Saya dipukul kan sakit, coba kalau kamu dipukul sakit nggak? Dia diam, kemudian dia ambil barang-barang di laci saya bilang, kamu ada pamit sama saya? Ada izin nggak kamu mengambil barang saya? Kalau kamu mengambil barang saya, kamu perlu izin nggak? Dia diam Bu. Saya nggak marah-marah, saya cuma ngomong gitu aja. Kemudian setelah itu, ya udah, kamu boleh pulang ya, udah selesai. Dia peluk saya, dia nggak mau pulang. Apakah yang seperti itu berarti dia harus ke SLB? Tidak. Tapi kita memahami karakter si anak ini seperti apa. Makanya kita yang perlu tanya itu adalah emosi dan sosialnya. Lain bakawan anak ibu Bu, kalau berang mbaknya Bu, apa yang membuat anak ibu berang? Gitu ya. Terus kemudian kalau nangis itu seperti apa? Kalau ada yang ada kemauannya tidak dipenuhi, reaksinya seperti apa? Itu sebetulnya kunci utama, bukan calistung. Calistung ini bisa diajarin. Saya praktek dengan anak saya yang kedua itu cuma 2 minggu. Saya tanya anak saya yang kedua itu, Dek warna apa? Biru. Dek ini warna apa? Jadi saya jebak-jebuk Bu, ini jangan-jangan anak saya ABK juga gitu ya. Kok dia distimulasi nggak mau gitu. Ternyata saya coba lagi, kemudian saya suruh dia membaca, 2 minggu Bu saya ngajarin membaca. Makanya saya selalu optimis sampaikan pada orang tua pasien bahwa anak bisa diajarkan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi paham. Karena mereka merekam sebetulnya, tapi bagaimana cara kita untuk memberi stimulasinya gitu ya. Jadi fondasinya tetap ke orang tua Bu. Guru TK sebagai jembatan untuk mengenalkan, orang tua yang lebih menguatkan fondasi, guru SD menerima. Kalau di SD siswanya tidak bisa membaca, menulis, berhitung, selain dirujuk ke psikolog untuk melihat tingkat intelijensinya berapa, kemampuan mana yang belum optimal, kemudian setelah itu kembali ke orang tua. Karena semua stimulasi ada di orang tua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.